Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ella Karmilasari, bisa dipanggil Ella, dari program studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dengan nomor NIM 2325014 dari kampus Universitas Muhammadiyah Parepare. Baik teman-teman, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang materi tentang sejarah kebudayaan Islam klasik. Nah, teman-teman, kenapa materi ini sangat penting untuk kita pelajari? Karena pada masa inilah Islam mengalami puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan, seni, dan peradaban dunia. Kemudian, yang pertama yang kita akan bahas yaitu pengertian sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam ini adalah kisah perjalanan umat Islam dalam membangun peradaban baik dalam aspek yang pertama politik dan pemerintahan, ilmu pengetahuan, ekonomi, seni dan budaya, pendidikan, bahkan kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, sedangkan Islam klasik merujuk pada masa kejayaan Islam yang berlangsung kira-kira dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Nah, pembahasannya selanjutnya yaitu periode sejarah Islam. Nah, secara umum sejarah Islam ini dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode pertama periode klasik. Nah, ini dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ini masa kejayaan. Kemudian yang kedua itu periode pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Ini masa kemunduran. Yang ketiga ada periode modern. Nah, ini dari tahun 1800 sampai sekarang. Nah, ini masa kebangkitan kembali. Kemudian ada ciri-ciri peradaban Islam klasik. Nah, peradaban Islam klasik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, berdirinya pusat-pusat pendidikan dan perpustakaan. Yang ketiga, kemajuan di bidang sains, filsafat, dan teknologi. Nah, yang keempat adalah pemerintahan terorganisir dengan baik. Yang kelima, tingginya toleransi antar umat beragama. Yang keenam, munculnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim besar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu masa kekhalifaan dalam Islam klasik. Yang pertama itu ada masa Khulafaur Rasyidin, ya pada tahun dari 632 sampai 661 Masehi. Ini Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, ciri utama pada masa ini yaitu kepemimpinannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, wilayah Islam mulai meluas. Yang ketiga, pemerintahan sederhana dan adil. Kemudian yang kedua, dinasti Umayyah. Nah, dari 661 sampai 750 Masehi. Ini pusat pemerintahannya Damaskus. Kemajuan pada masa dinasti Umayyah yaitu perluasan wilayah. Kemajuan pada masa dinasti Umayyah yang pertama itu ada perluasan wilayah hingga Afrika Utara dan Spanyol. Kemudian yang kedua, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi, teman-teman. Jadi yang ketiga itu pembangunan masjid-masjid megah. Yang keempat, sistem administrasi negara mulai tertata. Yang ketiga, dinasti Abbasiyah dari 750 sampai 1258 Masehi, teman-teman. Nah, ini adalah puncak kejayaan Islam klasik yang pusat pemerintahan Baghdad. Nah, kemajuan luar biasa. Ini kemajuan yang sangat luar biasa. Yang pertama itu berdirinya Baitul Hikmah menjadi pusat ilmu dan penerjemahan. Yang kedua, berkembangnya ilmu filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Nah, yang ketiga, ilmuwan muslim menjadi rujukan dunia barat. Nah, terus selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ilmu agama, ada tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam. Nah, tokoh-tokohnya ini adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ilmu pengetahuan umum. Pertama itu ada kedokteran, ini Ibnu Sina. Kitab Al-Qanun fi At-Tib. Yang kedua ada matematika, Al-Khawarizmi, konsep aljabar dan algoritma. Kemudian ada astronomi, Al-Biruni. Kemudian ada kimia, Jabir bin Hayyan. Yang selanjutnya ada filsafat, Al-Farabi dan Ibnu Rashad. Kemudian
Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan seni dan budaya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan seni dan budaya. Pertama itu ada arsitektur. Nah, ada Masjid Cordoba, Masjid Umayyah, Istana Alhambra. Nah, yang kedua ini ada seni kaligrafi. Yang pertama itu ada Kufi, Khat Naski, dan Khat Sulutsi. Kemudian yang ketiga ada sastra. Nah, di dalamnya ada puisi Arab, serta karya sastra ilmiah dan keagamaan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama itu sistem zakat dan baitul mal berjalan efektif. Nah, yang kedua ada aktivitas perdagangan internasional. Yang ketiga, kehidupan masyarakat multikultural. Yang keempat ada toleransi antar agama Islam, yang di dalamnya ada Islam, Kristen, dan Yahudi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu faktor kejayaan Islam klasik. Nah, yang pertama itu ada semangat menuntut ilmu, yang kedua ada dukungan penguasa terhadap pendidikan, yang ketiga ada keterbukaan terhadap ilmu dari luar, dan stabilitas politik serta persatuan umat. Nah, akhir masa Islam klasik. Masa Islam klasik berakhir setelah serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Kedua, ada melemahnya pemerintahan pusat. Yang ketiga, konflik internal umat Islam. Nah itu tadi sedikit materi tentang sejarah kebudayaan Islam klasik. Jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sejarah kebudayaan Islam klasik ini merupakan masa keemasan umat Islam yang telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia, khususnya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Dengan mempelajari sejarah ini, teman-teman, kita diharapkan dapat mengambil teladan, menghargai ilmu, membangkitkan kembali semangat kejayaan Islam. Teman-teman, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.